Sabar ya, maaf ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Waalaikumsalam. Pagi. Ya, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Iya. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Baiklah anak ibu, ibu cek dulu kehadiran kalian pada hari ini ya. Naura hadir, Sergio, Aska, Kesia, Aurel, Yeskiel hadir ya. Ibu lihat di sini anak ibu hadir semua ya. Baiklah anak ibu, karena sudah hadir semua, tadi yang pertama kali masuk hadir pada pagi hari ini adalah anak ibu Aska. Coba pimpin doanya Aska. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih anak ibu Aska. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ibu mau tanya kepada anak ibu, kemarin kita sudah belajar apa? Bermain yang hilang. Iya, taman bermain yang hilang. Itu taman bermain yang hilang itu adalah sebuah ceritakah atau dongeng? Cerita. Iya, cerita itu adalah sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang dongeng. Kemarin kita sudah belajar tentang cerita taman bermain yang hilang. Sekarang kita belajar tentang dongeng. Baiklah, nah, Ibu, di sini akan Ibu tampilkan poinnya ya. Ya, sekarang kita belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar tentang tema 4 tersebut, ini ada aturan pembelajaran tatap maya. Yang pertama, gunakan icon raise hand apabila ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya jawab dengan guru. Yang kedua, gunakan kolom chat apabila terjadi kendala dalam suara atau mikrofon untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, biasakan untuk bergiliran dan mengutamakan teman yang telah terlebih dahulu raise hand. Yang keempat, tidak diizinkan menutup layar saat kegiatan berlangsung. Yang kelima, aktifkan mikrofon saat akan berbicara dan tutup kembali saat guru sedang menjelaskan materi. Nah, sekarang anak ibu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama, anak-anak ibu dapat menguraikan dongeng yang dibaca dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu dapat membacakan, menilai dongeng yang dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. Yang keempat, anak-anak ibu dapat menyajikan jenis pekerjaan dengan benar. Yang kelima, anak-anak ibu diharapkan dapat menyimpulkan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, anak-anak ibu dapat menentukan contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia, dongeng yang dibaca, IPS, jenis pekerjaan, IPA, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Baiklah anak ibu, untuk lebih semangat lagi, ibu ada sebuah lagu Garuda Pancasila. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Dihidupkan mic-nya.
Akulah pendukung patriot. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Harga Pancasila, akulah proklamasi Pancasila datang adil Kasih anak ibu. Ya, baik anak ibu. Untuk lebih semangatnya lagi, ayo kita tepuk PPK. Tadi ibu lihat masih kurang semangat nyanyikan Garuda Pancasila. Ayo kita lebih semangat lagi, kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Mandiri. Yes. Iya, terima kasih anak ibu. Nah, baiklah. Ibu ada sebuah pertanyaan. Tahukah kamu seorang pendongeng? Siapa yang tahu pendongeng? Ya, coba. Siapa? Naura, apa pendongeng? Orang yang menceritakan dongeng, Bu. Iya, orang yang bercerita dongeng. Iya, pinter anak ibu Naura. Kasih jempol sama anak ibu Naura. Apalagi siapa yang bisa menjawab pendongeng? Bu, orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Iya, pinter Aska. Orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pinter anak ibu Aska. Iya, itu adalah pendongeng. Di sini pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Iya, orang yang menyampaikan pendongeng orang lain. Di sini ibu ada sebuah dongeng. Dongeng tupai dan ikan gabus. Coba anak ibu Yeskiel bacakan dulu tuh dongeng tupai dan ikan gabusnya. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seorang tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sedang sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Iya, terima kasih anak ibu Yeskiel sudah membacakan tupai dan ikan gabus. Iya, di sini dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur dongeng. Yang pertama, tema. Tema itu adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. Yang kedua, latar, ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur, jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Yang keempat, tokoh. Tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Yang kelima, penokohan atau watak. Itu adalah sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Yang keenam, amanat.
Amanat itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca. Baiklah anak ibu, di sini ada sebuah LKPD yang pertama. Kemarin ibu sudah membagikan LKPD yang pertama melalui grup WA. Sudah dilihatkah dan sudah di-print anak ibu LKPD-nya? Sudah. Ya, sudah. Nah, karena sudah di-print, sudah dikerjakan masing-masing LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, karena sudah dikerjakan. Coba siapa yang bisa membacakan hasil LKPD yang pertama? Iya, Kesya. Coba bacakan Kesya LKPD yang pertama. Berdasarkan unsur cerita Tupai dan Ikan Gabus adalah judul Tupai dan Ikan Gabus, tokoh Tupai dan Ikan Gabus, sifat tokoh bersahabat, tempat di daerah Kalimantan Barat. Awal cerita, dulu kala hiduplah seorang sahabat. Alur cerita, betapa senangnya Tupai melihat temannya ikan gabus. Pesan moral persahabatan Tupai dan Ikan Gabus, Bu. Iya, terima kasih anak ibu Kesya. Ayo kita kasih A+ tepuk tangan buat Kesya. Ayo kita semua tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kesya. Ya, terima kasih anak ibu Kesya. Untuk yang lain bisa dikirim dikirim atau dipoto ke WA grup ibu ya, supaya ibu bisa menilai hasil kerja kalian. Baiklah anak ibu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang bekerja atau jenis pekerjaan. Bekerja itu adalah salah satu cara manusia mempertahankan hidupnya. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan uang. Pekerjaan dibagi menjadi dua macam. Pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya pengrajin, pelukis, peternak, dan penjahit. Pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya guru, polisi, tukang cukur, dan dokter. Baiklah, di sini ada LKPD yang kedua. Ibu harapkan sudah dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Kemarin sudah Ibu bagikan juga LKPD yang kedua. Di mana LKPD tersebut Ibu harapkan kalian bekerja sama dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagikan, di mana kelompok tersebut terdiri atas 4 sampai 5 orang dan kelompok tersebut membuat kelompok pribadi di WA group di mana Ibu berada di dalamnya untuk mengikuti perkembangan anak-anak Ibu berdiskusi bersama teman-teman kelompok kalian. Jadi siapa yang bisa membacakan atau mempresentasikan kelompok untuk membacakan LKPD yang kedua? Kelompok siapa? Naura, Bu, kelompok ya, anggur. Kelompok apa? Kelompok anggur. Ya, coba bacakan Naura dari kelompok anggur. Baiklah, Bu, saya mewakili kelompok anggur akan membacakan hasil diskusi kami. Jenis pekerjaan. 1. Tukang kayu. Produk yang dihasilkan lemari, kursi, dan lain-lain. Bahan yang dipakai kayu. Manfaat bisa menyimpan pakaian. 2. Peternak sapi. Produk yang dihasilkan susu, daging, dan lain-lain. Yang dipakai hewan. Manfaat bisa menghasilkan pangan. 3. Tukang batu. Produk yang dihasilkan batu. Yang dipakai batu, manfaat untuk bangun rumah. 4. Tani, produk yang dihasilkan jagung, padi, dan lain-lain. Bahan yang dipakai tumbuhan, manfaat bahan pokok sehari-hari. 5. Nelayan, produk yang dihasilkan ikan, yang dipakai laut, manfaat untuk bahan pangan. Ya, terima kasih anak Ibu Naura dari kelompok anggur. Kita kasih A+ untuk kelompok anggur. Ayo sama-sama. Kalau tepuk tangan buat kelompok anggur.
Iya, terima kasih Naura telah mewakili kelompok anggur. Untuk kelompok selanjutnya dapat mengirimkan hasil diskusinya ke WA grup Ibu ya, supaya Ibu dapat menilai hasil diskusi kelompok kalian. Udah. Baiklah anak Ibu, untuk pembelajaran yang terakhir di sini Ibu ada wacana tentang salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutannya sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan dan ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan melaksanakan reboisasi, melakukan tebang pilih, memberikan hukuman bagi pelanggar yang melakukan penebangan hutan secara liar. Baiklah, nah Ibu, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa, nah Ibu? Kebakaran hutan. Yang ini gambar apa? Penebangan hutan. Penebangan hutan. Untuk gambar yang pertama, kebakaran hutan. Apa dampak yang terjadi kalau hutan kita terbakar? Siapa yang bisa jawab? Kekurangan oksigen. Ya, pinter. Kekurangan oksigen. Yang lain? Hutan menjadi banyak hewan-hewan punah, Bu. Oke, pintar. Banyak hewan-hewan yang punah. Apalagi? Hutan menjadi gundul. Pintar. Hutan menjadi gundul. Itu adalah dampak penyebab dari kebakaran hutan. Untuk gambar yang kedua, gambar penebangan hutan secara liar. Apa dampaknya? Lingkungan akan menjadi panas, Bu. Iya, lingkungan akan menjadi panas. Terus apalagi? Pintar anak Ibu semua. Apalagi? Hewan sudah tidak ada lagi. Tempat hewan tidak ada lagi karena pohon-pohon di hutan sudah ditebangi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, itu adalah dampak penebangan hutan secara liar. Terima kasih anak Ibu. Di sini dampak kebakaran hutan adalah yang pertama, beberapa tumbuhan yang terbakar sudah tidak bisa diselamatkan dan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Yang kedua, hewan-hewan yang kehilangan habitat dan makanannya akan mencari tempat tinggal baru. Yang ketiga, hewan akan mati karena tidak memiliki persediaan makanan. Untuk dampak penebangan hutan secara liar, yang pertama, menyebabkan banjir dan tanah longsor dan menghilangkan produk hutan, misalnya hasil getah atau buah pohon. Baiklah, Ibu, sudah paham untuk pembelajaran yang ketiga? Sudah? Sudah. Iya, di sini ada LKPD yang ketiga, berdiskusi. Ayo, kelompok siapa yang bisa membacakan hasil LKPD yang ketiga? Dari kelompok anggur. Apel. Ya, silakan. Bu, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok apel. Ya. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menanam pohon. 2. Melestarikan tumbuhan dan hewan langka. 3. Tidak mencabut tumbuhan atau menebang. Hari dan 5. Memberi pupuk. Iya, terima kasih anak Ibu Queen dari kelompok apel. Kita kasih A+ tepuk tangan buat kelompok apel. Ayo anak-anak Ibu, tepuk tangan buat kelompok apel. Iya, terima kasih anak Ibu. Baiklah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Di sini Ibu tampilkan, Ibu akan membagikan evaluasi kepada anak-anak Ibu. Nanti dibuka WA grupnya dan dikerjakan. Ibu kasih waktu sampai jam 12, pukul 12 Ibu tunggu jawaban dari evaluasi anak-anak Ibu. Setelah kamu kerjakan evaluasi tersebut,
Anak-anak Ibu dapat mengirimkan hasil evaluasinya melalui WA Group ya. Ya, oke anak Ibu. Iya, Bu. Untuk pembelajaran hari ini, siapa yang bisa merangkum atau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Ayo, kita belajar apa? Unsur-unsur tentang dongeng, Bu. Iya, Aurel, unsur-unsur tentang dongeng. Iya, apalagi? Jenis Dampak pekerjaan, buruk Bu. penebangan Jenis pekerjaan, apalagi? Dampak buruk kebakaran hutan dan penebangan hutan, Bu. Iya, dampak buruk penebang hutan dan kebakaran hutan itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini kesimpulannya unsur-unsur dongeng itu terdiri atas tema, latar, alur, tokoh, penokohan, dan amanat. Dan cara menentukan unsur-unsur dongeng serta pekerjaan. Jenis pekerjaan itu terbagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan menghasilkan jasa. Serta kita sudah belajar tentang upaya menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melaksanakan reboisasi dan melakukan tebang pilih. Baiklah anak Ibu, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Kalian belajar apa hari ini? Bu. Apa? Tentang dongeng. Iya, tentang dongeng. Apalagi? Unsur kebakaran hutan, Bu. Kebakaran hutan. Apalagi? Unsur-unsur Dampak dongeng. hutan, Bu. Apalagi? Pekerjaan, Bu. Iya, jenis-jenis pengembangan hutan, Bu. pekerjaan. Materi apa saja yang belum kalian pahami? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Iya, sudah paham semua kan pembelajaran hari ini? Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan. Ya, terima kasih anak Ibu untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Untuk pesan moral pada pembelajaran hari ini adalah kerjasama adalah kunci untuk mendapatkan segala hal yang kamu cita-citakan. Kita harus saling tolong-menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Sebagai makhluk yang berakal, sudah seharusnya manusia bisa mengubah pola pikir yang lebih ramah agar tidak membahayakan lingkungan. Itu adalah pesan moral untuk pelajaran kita hari ini. Baiklah anak Ibu, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang sikap gotong royong dan kampung nelayan. Baiklah anak Ibu, sekarang Ibu akan menilai kelompok siapa yang aktif dan bersemangat pada pagi hari ini. Ibu kasih reward sebagai hadiah kepada kelompok yang aktif dan yang semangat. Untuk kelompok yang aktif pada pagi hari ini yaitu kelompok anggur. Kita kasih A+ untuk kelompok anggur. Tepuk tangan buat kelompok anggur. Iya, nanti kelompok anggur Ibu kasih rewardnya sebuah biskuit. Ibu ada biskuit, nanti Ibu bagikan per kelompok biskuit, satu orang satu untuk hadiah kelompok yang teraktif dan semangat. Baiklah anak Ibu, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai dan Ibu akhiri dengan membaca doa untuk penutup pembelajaran pada pagi hari ini adalah anak Ibu Sergio. Coba tutup doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak Ibu. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat
kita terima dapat kamu terima dengan baik. Dan Ibu akhiri sebelum Ibu akhiri, Ibu mau mengingatkan kita harus menjaga prokes kesehatan dengan mengingat 5M. Apa itu 5M? Kita menjaga jarak, menghindari mobilitas. Apalagi? Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. menjaga jarak. Iya, menjaga jarak itu adalah 5M. Perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan kita ya. Baiklah anak Ibu tutup dan Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pagi hari ini dan Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semua. Ya, kita bertemu esok hari dengan pembelajaran selanjutnya. Dadah anak Ibu. Dadah. Makasih ya, Bu.